pagi, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Fiturnovita, dan rekan-rekan saya, Faradita Selviana Tendun dan Marlina Oktavenita. Baiklah, materi kelompok 12 akan membahas yang pertama, membeli perangkat lunak, yang kedua, pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi In-house, yang ketiga, pengalihdayahan sistem, yang keempat, manajemen proses bisnis keuangan dan BLU, yang kelima, prototyping, dan yang keenam, rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Baiklah, mengenai pembelian perangkat lunak, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Membeli perangkat lunak. Perangkat lunak off-the-shelf komersial mencakup produk-produk seperti Microsoft Office Suite yang mencakup pengolah kata untuk Word, Excel, untuk spreadsheet, akses untuk membangun basis data, dan aplikasi lainnya. Pertimbangan untuk menggunakan perangkat lunak atau COTS ketika dapat dengan mudah mengintegrasikan aplikasi atau paket ke dalam sistem yang ada atau yang direncanakan, dan ketika telah mengidentifikasi tidak ada keharusan untuk segera atau terus-menerus mengubah atau menyesuaikan untuk pengguna. Software pada server memiliki berbagai jenis, namun tidak semuanya layak untuk diinstal karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurangnya software yang membuat kinerja server lambat. Yang kedua, banyaknya software yang mengandung banyak advertisement sehingga mengganggu aktivitas komputer. Dan yang ketiga, rentan terhadap virus. Oleh karena itu, pemilihan software pada server haruslah benar. Faktor utama yang harus dilakukan untuk memilih software adalah yang pertama, jaminan. Software yang diunduh atau diinstal haruslah terjamin mutunya dan berasal dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, keamanan. Web server haruslah aman agar terhindar dari pencurian data, perampokan, penipuan, atau modus lainnya. Yang ketiga, kontinuitas. Web server harus terus berkembang dan mengikuti standar protokol HTTP. Dan yang terakhir, kehandalan. Mutu dari software server tersebut haruslah handal dan terjamin kualitasnya, serta kemampuannya untuk menjalankan sebuah server. Materi berikutnya, pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi In-house. Biasanya, organisasi mendapatkan sistem informasi dalam dua cara. Yang pertama, mengembangkan sistem in-house yang dibakukan melalui aktivitas pengembangan sistem formal. Yang kedua, membeli sistem komersial dari pemasok-pemasok perangkat lunak. Siklus hidup pengembangan sistem. Beberapa perusahaan memiliki sebuah kelompok servis komputer internal yang merancang sistem komputer menurut pesanan atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan spesifik sistem informasi organisasi. Sistem ini melalui proses formal yang disebut siklus hidup pengembangan sistem. 1. SDLC secara logis dan umum diterima oleh para ahli komunitas sistem. Namun, jumlah dan nama tahapan proses ini masih diperdebatkan. Selanjutnya adalah pengembangan sistem baru. Pengembangan sistem baru melibatkan 5 langkah, yaitu mengidentifikasi masalah, memahami apa yang telah dilakukan, mempertimbangkan solusi alternatif, memilih solusi terbaik, dan menerapkan solusi. Setiap tahap SDLC menghasilkan dokumentasi yang menandai diselesaikannya tahap tersebut. Ketika sistem sudah diimplementasikan, sistem tersebut memasuki tahap kedua dari siklus hidupnya. Pemeliharaan berarti mengubah sistem untuk mengakomodasikan perubahan dalam kebutuhan pemakai. Misalnya, memodifikasi sistem untuk menghasilkan sebuah laporan baru atau mengubah panjang file data. Pemeliharaan dapat lebih luas dari itu. Misalnya, melakukan perubahan besar pada logika aplikasi dan alat penghubung sistem yang dimiliki pemakai. Periode pemeliharaan sistem dari SDLC dapat bertahan dari 5-10 tahun. Namun, bisnis yang menanggapi perubahan secara berkala dalam teknologi atau proses bisnis memiliki kehidupan sistem yang lebih pendek. Selanjutnya adalah front end dan back end. 4 tahap pertama SDLC disebut aktivitas front end. Kegiatan tersebut berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh sistem tersebut. 3 tahap pertama adalah aktivitas back end. Tahap ini berkaitan dengan masalah teknis tentang bagaimana sistem fisik akan mencapai tujuannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem.
Pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem diklarifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu profesional sistem, pemakai akhir, dan stakeholder. Profesional sistem adalah analisis sistem, desainer sistem, dan pemrogram. Inilah yang membangun sebuah sistem. Pengumpulan fakta tentang masalah sistem saat ini, menganalisa fakta-fakta, dan merumuskan solusi untuk memecahkan masalah. Hasilnya adalah sebuah sistem baru. Baik, yang ketiga, mengalihdayakan sistem. Pengalih-dayaan atau outsourcing adalah mempekerjakan perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Dalam mainframe persetujuan, pengalih-dayaan atau outsourcing, pengalih daya atau outsourcer membeli komputer klien, mempekerjakan pegawai si klien, dan mengelola sistem diskusi klien, atau memindahkan sistem tersebut ke komputer pengalih daya. Banyak kontrak pengalih dayaan berjalan dari 5 hingga 10 tahun dan menghabiskan biaya jutaan dolar dalam setahunnya. Pada persetujuan pengalih dayaan, klien, server, PC, sebuah layanan, fungsi, atau segmen bisnis bisa dialihdayakan. Sebagian besar perusahaan Fortune 500 mengalihdayakan fungsi dukungan PC mereka. Royal Dutch Shell, perusahaan minyak internasional, memiliki kurang lebih 80.000 PC di seluruh dunia dan mengalihdayakan instalasi, pemeliharaan, pelatihan, helpdesk, dan dukungan teknisnya. Pada mulanya, pengalih-dayaan diadakan untuk aplikasi terstandarisasi seperti penggajian, akuntansi, atau mungkin boleh perusahaan yang menginginkan pemasukan kas yang berasal dari penjualan perangkat kerasnya. Pada tahun 1989, Eastman Kodak mengejutkan dunia bisnis dengan mempekerjakan IBM untuk menjalankan operasi pengolahan datanya, DEC untuk menjalankan fungsi telekomunikasi, dan Business Line untuk menjalankan operasi PC-nya. Perencanaan dan pengembangan SI-nya dan pihak pengalih-dayaan atau outsourcing-nya menjalankan tanggung jawab implementasi dan operasi. Hasilnya adalah sungguh dramatis, di mana pengeluaran untuk komputer turun drastis sebanyak 90%. Biaya operasi menurun sebanyak 10 hingga 20%, dan terjadi penghematan SI tahunan selama perjanjian berlangsung 10 tahun, yang diharapkan mencapai 130 juta dolar. Keuntungan dari outsourcing. Yang pertama adalah sebuah solusi untuk sebuah bisnis, yaitu memungkinkan perusahaan untuk berfokus hanya pada kompetisi intinya saja. Yang kedua, pemanfaatan aset, meningkatkan posisi kasnya dan mengurangi biaya dengan menjual asetnya kepada outsourcing. Yang ketiga, akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Biaya dan waktu yang dimanfaatkan tetap dapat terjangkau, dan peningkatan teknologi terjadi secara signifikan. Yang keempat, ada biaya yang digunakan akan lebih rendah dari biasanya. Yang kelima, lebih sedikit waktu pengembangan. Yang keenam, eliminasi penggunaan maksimal dan rendah atau peak and valley. Yang keenam, memfasilitasi perampingan. Untuk kekurangan dari outsourcing itu sendiri, yang pertama terjadi ketidakfleksibilitasan dalam penggunaannya. Yang kedua, hilangnya pengendalian. Yang ketiga, mengurangi keuntungan kompetitifnya. Yang keempat, sistem yang sangat mudah untuk terkunci. Yang kelima, tujuan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik. Yang keenam, layanan yang buruk. Dan yang terakhir adalah peningkatan risiko pada bagian tertentu. Yang keempat, manajemen proses bisnis keuangan BLU. Berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, instansi dengan label BLU harus menggunakan sistem informasi yang memudahkan proses integrasi data.
Sistem informasi memudahkan instansi untuk mewujudkan tata kelola good governance pada instansi yang bersangkutan. Tata pengelolaan dari BLU sendiri diatur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan pasal 68 dan 69 dari undang-undang tersebut. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan. Kehadiran BLU sendiri diharapkan tidak hanya sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN dan APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik. Demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, hal ini karena adanya reformasi keuangan. Reformasi keuangan sendiri dibantu dengan adanya digitalisasi dalam proses pengelolaan, pencatatan, dan transaksi keuangan. Salah satunya dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan. Sistem informasi keuangan dibuat guna untuk bisa memecahkan permasalahan keuangan yang ada di dalam perusahaan atau instansi tertentu. Sistem informasi keuangan berisi sistem yang terdiri dari subsistem data, processing dengan didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi dari internalnya. Dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum atau BLU, Pasal 5 ayat 1 yang menegaskan tentang sistem akuntansi BLU yang terdiri dari sistem keuangan yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi. Yang kedua, sistem akuntansi aset tetap yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap. Dan yang terakhir, sistem akuntansi biaya yang menghasilkan informasi biaya satuan atau unit cost per unit layanan, tanggung-jawaban kinerja, ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerialnya. Sedangkan dalam pasal 9 ayat 2 dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan mengenai kegunaan dari sistem akuntansi biaya yang digunakan pada Badan Layanan Umum. Sistem tersebut dapat memberikan informasi yang berguna dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengendalian kegiatan operasional BLU. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan oleh BLU dan perhitungan tarif layanan BLU. Materi yang kelima yaitu materi tentang prototyping. Prototyping ini merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Kemudian, sebuah prototyping dikembangkan menggunakan 4 langkah, yaitu langkah yang pertama adalah menemui para pengguna untuk menyetujui ukuran dan cakupan sistem tersebut dan memutuskan hal yang seharusnya disertakan dan tidak disertakan oleh sistem. Langkah yang kedua adalah mengembangkan sebuah prototipe awal. Penekanannya adalah pada biaya yang rendah dan pengembangannya yang cepat. Langkah yang ketiga yaitu para pemegang menggunakan umpan balik untuk memodifikasi sistem dan mengembalikannya ke para pengguna. Percobaan modifikasi ini berkelanjutan sampai para pengguna puas bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Langkah yang terakhir adalah menggunakan sistem tersebut. Sebuah prototipe yang disetujui biasanya digunakan satu dari dua cara. Separuh dari seluruh prototipe ini diubah ke dalam sistem yang fungsional. Nah, prototipe yang diubah ke dalam sistem fungsional ini disebut sebagai prototipe operasional. Kemudian kondisi yang mendorong penggunaan prototyping yaitu yang pertama, kebutuhan pengguna tidak dipahami, berubah secara pesat atau berubah saat sistem digunakan. Yang kedua, persyaratan sistem sulit untuk dijelaskan. Yang ketiga, input dan output sistem tidak diketahui. Yang keempat, tugas untuk dijalankan tidak tersusun secara baik. Yang kelima, para pendesain tidak pasti mengenal jenis teknologi yang digunakan. Yang keenam, sistem tersebut krusial dan dibutuhkan dengan cepat.
Yang ketujuh, resiko yang diasosiasikan dengan mengembangkan sistem yang salah tinggi. Yang terakhir yaitu reaksi pengguna terutama merupakan pertimbangan. Kemudian keuntungan dan kerugian dari prototyping. Yang pertama yaitu keuntungan dari prototyping ini ada 4. Yang pertama, definisi yang lebih baik atas kebutuhan pengguna. Prototyping secara umum memerlukan keterlibatan intensif dari para pengguna akhir, menghasilkan kebutuhan pengguna yang didefinisikan dengan baik. Yang kedua adalah keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Keterlibatan pengguna secara dini membantu membangun sebuah iklim penerima dibandingkan keraguan dan kritik. Yang ketiga yaitu waktu pengembangan yang lebih cepat. Prototipe seringnya berfungsi setelah beberapa hari atau minggu, mengizinkan para penggunanya untuk segera mengevaluasi sistem tersebut. Yang terakhir yaitu lebih sedikit kesalahan. Para pengguna menguji tiap versi prototipe sehingga kesalahan dideteksi atau dieliminasi dengan segera. Lebih banyak peluang dari perubahan. Para pengguna dapat menyarankan perubahan sampai sistem tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu kerugian dari prototyping. Kerugian dari prototyping ini ada 3. Yang pertama, waktu pengguna yang signifikan. Para pengguna harus mengeluangkan waktu yang signifikan untuk bekerja dengan prototipe dan memberikan umpan balik. Yang kedua yaitu penggunaan yang kurang efisien dan sumber daya sistem. Penggunaan prototipe ini tidak selalu mencapai efisiensi sumber daya, terkadang menghasilkan kinerja yang buruk, serta terkadang menghasilkan biaya pemeliharaan dan dukungan yang tinggi. Yang ketiga yaitu pengujian dan dokumentasi yang tidak cukup. Para pengembangan mungkin mempersingkat pengujian dan dokumentasi karena para pengguna menguji prototipe ini selama pengembangan. Kemudian materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu rekayasa perangkat lunak yang dibantu oleh komputer. Rekayasa perangkat lunak ini merupakan pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna untuk mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk penggunanya. Kemudian tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Secara lebih khusus, kita dapat menyatakan tujuan rekayasa perangkat lunak ini sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang lebih rendah. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya lebih tinggi, andal, dan tepat waktu. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Yang keempat, menghasilkan perangkat lunak yang biayanya perawatannya lebih rendah. Kemudian kriteria dalam merekayasa perangkat lunak antara lain: yang pertama, dapat terus dirawat dan dipelihara atau maintainability. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan teknologi atau disebut dengan dependability. Yang ketiga, dapat mengikuti keinginan pengguna atau rebus. Yang keempat, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunanya. Yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau usability. Kemudian adalah ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Ruang lingkup ini terdiri dari 5. Yang pertama, ada software requirements. Software requirements ini berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua ini adalah software design. Software design ini mencakup proses penanaman dan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Yang ketiga ini ada software construction. Software construction ini berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Yang keempat ini ada software testing. Software testing ini meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Yang terakhir ini adalah software maintenance. Software maintenance ini mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk semuanya.